Sebenarnya ini kan kita kesini buat hak asuh ya. Jadi ya aku mau fokus supaya semuanya selesai dan kalau masalah pindah rumah ya aku sudah merelakan. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah konfliknya dengan Ruben Onsu, Sarwendah pun memberikan klarifikasinya mengenai alasannya pindah rumah dari rumah mewah yang berada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut Sarwendah, salah satu alasannya supaya lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih damai untuk anak-anaknya. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Sarwendah juga menjelaskan mengenai alasan Sarwendah pindah rumah. Karena merasa tidak nyaman dengan pemberitaan, serta ada surat pemberitahuan dari pihak bank bahwa rumah tersebut akan dilelang. Dan adanya masalah di bank yang nilainya cukup fantastis, sehingga Sarwendah tak mau lagi terseret dengan pusaran hal tersebut. Sebelumnya, mengenai pembagian harta Gonogini itu sudah disepakati bersama dan sudah clear. Tetapi pihak Sarwendah menyayangkan sikap kuasa hukum Ruben Onsu yang membongkar fakta uang renovasi sebesar 11 miliar. Seperti ungkapan kekecewaan pihak Sarwendah atas hal tersebut. Benarkah mengenai uang 11 miliar yang diberikan Ruben Onsu itu bukan hanya jasa, tapi sudah mencakup materialnya? Benarkah menurut kuasa hukum Sarwendah kalau pihak Ruben memang ingin menjatuhkan nama baik Sarwendah? Dan seperti apa juga sanggahan dari pihak Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Babak baru di tengah konfliknya dengan Ruben Onsu. Sarwendah pun memberikan klarifikasinya mengenai kepindahannya dari rumah mewah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan bersama dengan kedua putrinya, Thalia dan Tania. Diakui Sarwendah, alasannya karena ia dan anak-anaknya mau hidupnya lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi buat mereka. Untuk itu, Sarwendah pun meminta doa agar ia bisa terus bekerja buat anak-anaknya. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Sarwendah menjelaskan mengenai alasan Sarwendah pindah rumah. Karena merasa tidak nyaman dengan pemberitaan, serta ada surat pemberitahuan dari pihak bank yang menyatakan bahwa rumah tersebut akan dilelang. Selanjutnya, kuasa hukum Sarwendah, Kris Samsiwu juga mengungkapkan kalau rumah yang di kawasan Cilandak yang diberikan kepada Sarwendah itu ada masalah dengan bank yang nilainya cukup fantastis, sehingga Sarwendah tak mau lagi terseret dengan pusaran rumah yang diduga sedang bermasalah itu. Sebenarnya ini kan kita kesini buat hak asuh ya. Jadi ya aku mau fokus supaya semuanya selesai dan kalau masalah pindah rumah ya aku sudah merelakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pasti. Prinsipnya bahwa rumah itu membuat anak-anak dan Bu Endah tidak nyaman dengan pemberitaan satu. Ya, yang kedua, rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Ya, jadi rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya, klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin berjalan itu juga ditandatangani Gonogini, ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank, ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank.
yang nilainya cukup fantastis. Klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan lah dengan anak-anak, ya. Sehingga mohon dihormati saja prosesnya bagaimana dengan bank, yaitu urusan nanti kami, lawyer yang menangani, ya. Yang penting Bu Wenda tidak mau lagi ditarik-tarik, kesannya ini masih punyanya RO segala macam, itu sebenarnya sudah clear. Tapi nggak tahu siapa yang memframing, siapa yang membalikan, seakan-akan klien kami sangat bergantung dari rumah itu. Tidak, malah yang ada sekarang klien kami ini mendapat informasi bahwa klien rumah itu sudah harus dilelang. Ya, jadi klien kami tidak mau dong diberikan gonogini yang seperti itu. Ya, jadi ya sudahlah, nggak mau ambil pusing. Klien kami sudah hidup dengan anak-anaknya. Selanjutnya, Kris Samsiwu juga mengungkapkan bahwa sebelumnya mengenai pembagian harta gonogini itu sudah disepakati bersama dan sudah clear. Tetapi ia menyayangkan sikap dari kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, yang membuka terkait pembangun rumah yang sudah disepakati tersebut sekarang malah dibuka kembali. Ia juga menegaskan bahwa uang 11 miliar yang diberikan Ruben Onsu itu bukan hanya jasa, tapi sudah mencakup materialnya. Dalam hal ini, Kris Samsiwu juga mengungkap niat dari Minola Sebayang untuk menjatuhkan nama baik Sarwendah, kliennya. Tetapi di sini pihak Sarwendah merasa untuk tidak perlu mempersoalkan hal tersebut. Fakta, ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta. Ya, pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu, dan ternyata itu juga belum dibayar, jadi belum dari clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget, ya. Artinya harusnya itu disampaikan di awal semua, ya, bahwa seperti itu, ya. Tapi nyata-nyatanya tidak dibayarkan. Ya, klien kami tidak mau berisiko dong, ya. Ada anak-anak di dalam, klien kami harus hidup dengan ternyata gonogini yang dibagi, ya, yang dibagi ternyata kita kasih ke klien Bang Minola clear, tidak ada jaminan terhadap aset yang kita serahkan. Tapi yang untuk klien kami itu malah dengan hutang. Ya, bayangkan, ya, maksudnya kami tidak mungkin menyalahkan itu, ya, tetapi itu situasinya, ya. Dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka, ya, melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian. Bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan material, cuma jasa, tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah diklirkan dengan apa? Dengan kesepakatan akta 39, sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana, karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan, ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan. Ya, sudahlah, biar saja, ya, mau satu-satu. Lebih lanjut, pihak kuasa hukum Sarwendah juga mengungkap bahwa beberapa hari lalu rumah yang sebelumnya ditinggali Sarwendah itu didatangi oleh debt collector. Pihaknya menegaskan bahwa debt collector tersebut bukan untuk mencari Sarwendah. Meski begitu, tetap saja membuat Sarwendah merasa rumah tersebut tidak aman. Pihak kuasa hukumnya pun menunjukkan bukti pada saat debt collector tersebut mendatangi rumah yang sebelumnya ditempati oleh Sarwendah dan kedua anaknya tersebut. Mereka datang pada tanggal 11 Juli lalu, pada malam hari. Semua ini terekam di CCTV. Debt collector yang mana sih yang datang begitu kan? Kita juga bawa nih, ini masih hangat, belum lama ya, kira-kira 11 Juli. Iya. Kita nggak
nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat ya. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Di tanggal berapa ya di kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya. Lebih kurang ada 5 orang. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Ya, situasi-situasi yang tidak aman seperti ini yang tidak baik bagi anak-anak. Tak hanya itu, Kris Samsiwu juga menjelaskan mengenai nafkah untuk kedua anak Sarwendah. Dibeberkannya bahwa semuanya sudah ditanggung oleh Sarwendah dari awal bulan Januari 2026 lalu. Jadi untuk kedepannya, Sarwendah pun tidak mau lagi disangkut pautkan soal meminta nafkah kepada mantan suaminya, Ruben Onsu. Dan jangan lagi dipelintir yang menyebut kalau Sarwendah mengejar-ngejar soal nafkah anak kepada Ruben Onsu. Maka seperti inilah penjelasan dari Kris Samsiwu. Terus yang terpenting juga, klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya, klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silahkan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu. Selanjutnya, jika kuasa hukum Sarwendah menyayangkan sikap kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, maka bagaimana Minola Sebayang menjelaskan alasan dirinya membongkar biaya renovasi sebesar 11 miliar tersebut? Benarkah karena Sarwendah dengan Giorgio saat live yang sempat mengatakan bahwa rumah tersebut adalah hasil kerja keras dari Sarwendah dengan almarhum papanya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Sementara itu, usai menjalani sidang mediasi terkait gugatan pengalihan hak asuh kemarin, maka pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya juga memberikan klarifikasi dan meminta tunjukkan bukti jika memang pihak Sarwendah didatangi debt collector, termasuk mengenai adanya dugaan rumah Cilandak akan dilelang, di mana Minola Sebayang yang juga mengaku sudah menunjukkan fakta komunikasinya dengan pihak bank melalui Instagram pribadinya terkait hal tersebut. Ditegaskan, Minola Sebayang jika ditanyakan dengan pihak banknya apakah mengirim debt collector, maka langsung ditanyakan kapan, karena pihak bank juga heran karena memang mereka tidak pernah mengirim debt collector. Dan memang mekanismenya kalau yang namanya kredit macet yang kemudian agunan atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya tidak perlu menggunakan jasa debt collector. Makanya kita kan ngomong tuh kan harus berdasarkan fakta, ya. Kita boleh ngomong apa saja, ya, karena seperti lagu mengatakan memang lidah tak bertulang, kan begitu, ya, gampang ngomong apa saja, ya. Tapi kami kan tidak bisa menanggapi itu tanpa melakukan cross check kepada pihak bank. Dan seperti yang kami sudah sampaikan dan sudah saya sampaikan juga dalam video saya di Instagram saya, setelah kami berkomunikasi dengan pihak bank menanyakan sampai mana sekarang tahap proses kreditnya Ruben Onsu di bank tersebut, jawaban daripada pihak bank, ya, bank yang artinya yang memang ngurusi kredit yang tidak lancar itu masih dalam proses penyelesaian.
kalau memang misalnya kemudian ada calling 1, calling 2, calling 3, calling 4, calling 5, mana bukti calling 5-nya mana? Mana, tunjukkan dong. Terus apakah masuk akal Ruben sebagai krediturnya, sebagai nasabahnya, dia nggak mendapat yang namanya surat calling 5? Kan harusnya dapat. Ruben belum pernah mendapat yang namanya calling 5 gitu loh ya. Dan ketika kami kemarin bertanya tentang sejauh apa sekarang prosesnya, jawabannya juga yang saya sudah tunjukkan di VT saya itu masih dalam proses penyelesaian. Begitu juga dengan debt collector. Ya, jadi kita abaikan debt collector masalah mobil itu sudah terjadi tahun lalu, tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini di rumah Cilandak. Berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu. Ngirim ya debt collector. Mereka jawabannya adalah kapan? Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector, dan mereka memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Minola Sebayang juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya membongkar fakta proses pembangunan rumah mewah di Cilandak yang menghabiskan 11 miliar untuk biaya renovasi. Alasannya karena banyak beredar di media sosial pada saat Sarwendah live dengan Giorgio, mereka sempat mengatakan bahwa rumah tersebut hasil dari Sarwendah dengan almarhum papanya. Sehingga timbul pertanyaan dari pihak Ruben Onsu. Maka seperti inilah ungkapan Minola Sebayang. Bukan, tapi kan ini kan sama nih seperti ada fakta yang dikirim ke saya ini, ya. Dia dalam live TikTok ketika papanya sudah nggak ada nih, pastikan kan ada Gio ya, atau saya nggak tahu lah, tapi kan dia ngomong rumah itu dari hasil saya dan papa, kan begitu artinya. Jadi ini kan menjadi pertanyaan. Kalau dia tidak mengeluarkan statement itu, maka tidak akan ada pertanyaan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media. Tapi ketika dia menyatakan sesuatu hal yang tidak dia lakukan, itu akan menjadi pertanyaan. Masa kami diam saja ketika kami ditanyakan, katanya punya Syanu, loh kami kan harus keluar untuk mengatakan bahwa tidak seperti itu. Memang kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan, tapi kita harus terima. Selanjutnya, kepindahan Sarwendah dengan kedua anaknya dari rumah yang berada di Cilandak memang menimbulkan banyak tanda tanya. Apalagi Sarwendah ungkap sendiri kalau sudah sebulan ia hengkang dari rumah mewah tersebut. Lantas, seperti apa Sarwendah ungkap bahwa ia memang sudah menemukan rumah baru yang menurutnya lebih nyaman tersebut. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelumnya, di tengah proses persidangan yang saat ini dijalaninya, Sarwendah terlihat muncul di media sosial setelah beberapa waktu memilih untuk vakum. Dalam sebuah video yang dibagikan melalui media sosial, Sarwendah terlihat menjalani aktivitas sehari-harinya sebagai seorang ibu. Ia tampak mempersiapkan berbagai keperluan sebelum mengantar kedua putrinya, Thalia dan Tania, untuk berangkat ke sekolah. Ia terlihat sibuk menyiapkan bekal hingga mengantar langsung anak-anaknya ke sekolah. Di tengah video tersebut, Sarwendah juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah pindah dari rumah yang sebelumnya ditempati bersama kedua anaknya. Ia menyebut proses perpindahan rumah tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan hingga semuanya selesai. Sarwendah juga menuliskan, "Hari pertama anak-anak sekolah lagi. Semangat ya anak-anakku. Semoga belajarnya menyenangkan." Sedangkan Sargio atau Gio, kekasih Sarwendah, menuliskan,
Rumah baru, hidup baru, lebih bahagia, lebih semangat. Tuhan memberkati selalu Mom bersama Papio dan anak-anak. Hai, ada Inolan. Hari ini adalah hari pertama anak-anak sekolah. So, let's go. Anak-anak masih tidur. Kita siap-siap. Let's go ke bawah ke dapur. Sayur dikit. Udah selesai bikin bekal. MUA dan Herdu aku udah datang, jadi aku mau siap-siap karena aku bakal diomelin. Belum siap-siap. Udah selesai beres-beres, let's go. Selamat pagi. Ya, maafkan baru pindahan, jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Udah selesai karena hari ini ada kegiatan juga abis sekolah anak-anak. Let's go, yuk kita berangkat. Let's go. Let's go, kita mau berangkat sekolah. Hari pertama, semangat. Kita lagi di kelas ya. For example, if they forget about their food, musical, Udah selesai, sekarang waktunya nemenin Kiki. Let's go. Boleh. Sabar. Sekolah kita. And then, dia gurunya sama gurunya yang di pivot yang cewek. Iya. Tadi Ai ketemu. Iya dia depan-depanan sama gurunya yang dia sama Serila. Enggak, depan-depanan. Oke. Tempat duduk kamu di mana? Gak ketemu. Dadah. Dia mau ikut, jadi pangku aja ya. Pangku. Oke, selesai hari ini dan aku masih ada kegiatan lagi, jadi langsung lanjutkan kegiatan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.